Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia yang begitu besar dan tak lupa juga kita kirimkan salam beriringan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Insinyur Iwan Satrio Nugroho MM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, dengan saya sendiri atas nama Nur Fadila Tamanggong, dan Saudara Alex Zulkarnain, dan juga Saudari Hasna Nailur Rohmah, ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu mengenai analisis dari PT Mayora Indah Tbk. Next slide. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan sedikit profil perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan publik terkemuka di sektor makanan dan minuman, terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Dikenal luas dengan produk makanan ringan dan minuman berkualitas tinggi. Mayora telah berhasil mengekspor produknya ke lebih dari 100 negara di 5 benua yang menunjukkan jangkauan globalnya yang impresif. Itulah profil singkat dari perusahaan PT Mayora. Dilanjutkan dengan saudara-saudara saya, saudara Alek dan juga saudari Hasna Nurul Rahmah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih pada Nur Fadilah Temanggung yang sudah membuka dan memancing awal dari diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya itu ialah bagaimana kita bisa mengetahui letak secara geografis dari PT Mayora Indah Tbk ini. Setelah alamat kantornya berpusat di Jalan Tomang Raya 21-23 Jakarta Barat, kemudian memiliki pabrik ada di Tangerang, Bekasi, dan Makassar. Bisnis utamanya berfokus pada makanan, ada kopi, ada juga bentuk minuman juga, ada beng-beng, Torabika, Energen, dengan pencapaian target 60% domestik secara domestik dan sisanya ekspor ke 100 lebih negara gitu. Visi misi perusahaan itu Mayora menegaskan posisi sebagai produsen terpercaya dengan pangsa pasar terbesar di kategori produk yang beragam, disertai misi memberi nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan dan kontribusi positif pada lingkungan serta kemajuan nasional. Di sini juga kita mempunyai analisis, teman-teman. Ada analisis bisnis yang kita pakai. Secara makro itu ada pestle, kemudian secara mikro itu five force, kemudian ada internal. Kita bahas dulu secara lingkungan eksternal ataupun secara lingkungan makro. Secara makro, pestle itu memiliki 6, 6 kategori. Yang pertama politik. Politik, secara politik, dukungan pemerintah dalam kebijakan ekspor dan perdagangan bebas ASEAN turut mendukung ekspansinya PT Mayora ini. Terlebih lagi, dia telah berdiri dari tahun 1990. Sementara adanya regulasi ketat BPJPH ada pada sertifikasi halal gitu ya, memperkuat penetrasi pasar produk halal di global. Kondisi politik yang stabil memperkecil resiko gangguan operasional dan distribusi perdagangan. Kemudian secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di atas 5%,
meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang menjadi pangsa pasar utama Mayora. Namun, tekanan inflasi dan loyalitas nilai rupiah berdampak pada kenaikan harga bahan baku seperti kita ketahui dengan target Kemenku sekarang sekitar 8%, ini bisa menjadi poin penting bagi PT Mayora. Karena apa? Karena dengan tingkat pertumbuhan 5% tadi di tahun sebelumnya, itu mereka sudah bisa stabil dengan tekanan inflasi, dengan volatilitas ataupun volatile, mereka masih bisa mendapatkan surplus lah katakan. Apalagi dengan target tahun-tahun ke depannya. Ini bisa menjadi growth bagi PT Mayora. Kemudian sosial, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan produk sehat dan praktis menjadi peluang signifikan yang dimanfaatkan PT Mayora melalui produk inovatif seperti energen. Mungkin nggak ada di sini yang nggak tahu energen, semuanya pada tahu ya. Yakni makanan rendah gula. Secara tren, mungkin kita sadari akhir-akhir ini gitu tuh banyak sekali tren-tren yang cukup baik ya di kalangan masyarakat kita. Kemudian teknologi adopsi mesin otomasi, sistem manajemen produktif modern meningkatkan efisien, menekankan waktu produktif. Sementara sementara penerapan e-commerce meluas menjangkau konsumen di wilayah lebih luas dengan biaya distribusi lebih efisien. Mereka bisa dapat menjangkau masyarakat lebih luas secara efisien. Ini sangat bagus tentunya ya, secara makronya. Kemudian lingkungan. Kesadaran lingkungan mendorong perusahaan untuk mengembangkan kemasan ramah lingkungan dan mengelola limbah produksi demi menjaga citra perusahaan. Seperti yang kita ketahui, ada salah satu produk PT Mayora itu yakni jeruk apa? Jeruk nipis, saya kalau salah koreksi aja nanti. Nah, itu dia dengan produksi kemasan yang menggunakan warna hijau gitu. Sempat dikritik bahwasanya kemasan warna hijau itu kurang baik untuk diproduksi kembali. Jadi kemarin sempat ada teguran dari pihak PT dan mereka langsung sigap untuk menggantinya. Kemudian legal, regulasi sertifikasi halal BPJPH dan pelindungan meraih dagang global menjadi keharusan guna mempertahankan kepercayaan dan akses pasar. Kemudian analisis yang kedua, five force. Lingkungan mikro, five force porter, ancaman yang pertama itu ancaman pendatang baru. Hambatan masuk pasar sangat tinggi, khususnya karena kebutuhan modal besar. Jaringan distribusi yang luas, brand awareness yang sudah kuat, Mayora memiliki keunggulan bersaing dengan pengalaman dan loyalitas konsumen yang susah ditandingi pada pendatang baru ataupun pada kompetitor baru. Karena cukup besar, Mayora memiliki pangsa pasar. Kekuatan pemasok, ketergantungan bahan baku impor cukup besar, namun kontrak jangka panjang dan hubungan supplier terjaga mengurangi tekanan harga. Supplier bahan baku yang terbatas dapat meningkatkan risiko gangguan pasokan. Kemudian kekuatan pembeli, retailer retailer ataupun masyarakat umum pada umumnya memiliki posisi tawar kuat yang dapat menekan harga margin penjualan. Mayora harus menjaga hubungan strategis dengan channel utama agar stabilitas pasar tetap terjaga. Kemudian ancaman substansi, produk persaingan dan perusahaan lain seperti Indofood yang kita ketahui, Kalbe banyak tersedia, namun diferensiasi kekuatan merek Kopiko dan inovasi produk terus menopang posisi Mayora sampai hingga saat ini. Kemudian rivalitas kompetitor, kompetisi sangat ketat terutama di pasar domestik. Mayora bersaing di level produk, harga, dan distribusi dengan perusahaan besar lainnya, sehingga harus terus berinovasi dan efisien dalam produksi dan pemasarannya. Kemudian ada analisis lingkungan internal, ada manpower, ada money, material, kemudian find, method, dan information. Ada lagi di bawahnya. Ini kita akan bahas. Yang pertama manpower.
Tenaga kerja ahli dan profesional dengan program pelatihan berkelanjutan yang meningkatkan produktivitas dan kekuatan dan kualitas produk. Yang kedua, money. Kondisi keuangan sehat dengan total aset 30 triliun, 30,2 triliun. Kinerja laba stabil 1,2 triliun per tahun dan likuiditas yang memadai investasi capex untuk perluasan kapasitas produksi dilaksanakan secara bertahap. Seperti kita lihat juga harga sahamnya cukup menarik dari tahun-tahun sebelumnya dan sekarang sedang sideways. Kemudian material, strategi pengadaan bahan baku dengan berbagai supplier mengurangi resiko pasokan yang menggunakan biaya produksi. Kemudian mesin, pemakaian teknologi mesin canggih dan modernisasi pabrik menjadikan efisiensi produksi meningkat sekaligus menjaga kualitas konsisten. Kemudian ada manajemen inovasi produk dan pemasaran yang agresif, termasuk penetrasi pasar digital, pengembangan produk untuk segmen makanan sehat dan halal. Kemudian information, penggunaan sistem informasi manajemen yang terintegrasi mempermudah pengambilan keputusan berbagai data, pasar, dan konsumen. Ada environment itu komitmen ketika komitmen kuat terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan dan pengelolaan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan usaha. Teknologi, PT Mayora tentunya beradaptasi dengan teknologi, produksi dan pemanfaatan digital marketing menjadikan perusahaan lebih katakanlah lebih menjaga keberlanjutannya gitu, dan sangat responsif. Secara waktu, perkembangan bisnis yang konsisten dan ekspansi agresif selama 45 tahun menunjukkan manajemen waktu dan perencanaan yang matang. Dapat kita ketahui tidak banyak perusahaan yang mampu sustain selama 10, 20, 30 tahun. Ini PT Mayora sudah berlebih kurang lebih berdiri 45 tahun. Ini cukup baik dalam manajemen resikonya. Bahkan mereka mampu ekspansi secara gila-gilaan. Kemudian ada di analisa, tadi kita udah bahas analisa pestel, kemudian five force, kemudian internal teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yakni analisa SWOT. Analisa SWOT-nya sempat kita pelajari dulu sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Sebelum itu kita harus mempelajari tentang perilaku konsumen. Konsumen Mayora itu rata-rata cenderung memilih produk dengan kombinasi rasa autentik gitu ya. Kualitas terjamin dan harga terjangkau. Loyalitas dibangun melalui iklan, kemudian ada platform TV, radio, digital, efektif, menjangkau segmen keluarga serta konsumen muda. Permintaan konsumen yang makin meningkat untuk produk sehat halal menjadi pangsa pasar yang terus berluas di Mayora, yang juga menyediakan produk rendah gula dan organik untuk memenuhi tren kesehatan. Oke, kita masuk ke analisis SWOT. Itu yang pertama yaitu kekuatan ataupun strength. Brand kuat dengan pangsa pasar ekspor luas, lebih dari 100 negara, inovasi produk baru 10-15% dari total penjualan distribusi luas. Wah, ini cukup bagus ya, karena mereka belum memaksimalkan itu, tapi sudah bisa masuk ke 100 negara hanya 15% maksimalnya. Kemudian kekuatannya, kinerja keuangan solid, aset besar 30 triliun, laba bersih konsisten 1 triliun ke atas.
Kemudian ada di opportunity. Opportunity-nya teman-teman ekspansi pasar ASEAN yang tumbuh, pertumbuhan e-commerce memungkinkan perluasan pasar tren produk halal serta menambah nilai jual produk. Karena secara keseluruhan juga ASEAN itu cukup mengenal Indonesia ya. Dengan ya mungkin secara makanan kita tidak jauh berbeda dengan tetangga-tetangga negara kita. Peluang kolaborasi pemasaran digital dan penetrasi pasar baru di Afrika dan Timur. Ini juga ada suatu peluang baru terkait Timur Tengah dan Afrika karena hampir kebanyakan dari sana juga itu kita ada mayoritas besar gitu. Kemudian secara opportunity ada dengan analisis yang komprehensif di atas PT Mayora TBK berada posisi yang sangat kuat dan ekspansi dan pertumbuhan namun harus terus menjaga resiko bahan baku dan dinamika pasar, strategi tepat serta inovasi berkelanjutan. Di sini sebenarnya ada weakness, cuman kayaknya ini saya salah ketik malam-malam itu. Weaknessnya tidak ada, cuman saya tambahin aja ya. Weakness ya, weakness itu ketergantungan bahan baku impor tinggi hingga 40%, terutama gula, coklat, yang berdampak pada biaya operasional dan margin keuntungan. Margin ditekan oleh retail besar, tekanan harga hingga 20-30%, dan biaya distribusi meningkat karena ekspansi pasar global. Tentunya dengan menjangkau di luar Indonesia itu sangat membutuhkan biaya yang besar. Kemudian risk ataupun ancaman. Ancamannya sendiri dari PT Mayority tidak bukan ini dari kompetitornya, yakni persaingan industri yang sangat ketat dengan Indofood dan Kalbe. Sama-sama kita ketahui ini juga induk-induk besar ya yang dapat mengganggu stabilitas dari Mayora ini. Fluktuasi harga bahan baku dan inflasi mengancam biaya produksi. Resiko ekonomi global, fluktuasi mata uang yang dapat mengganggu stabilitas harga dan pemasaran produk. Itu secara analisis spotnya, teman-teman. Mungkin bisa dilanjut oleh saudara Hasna, BMC, PT Mayora. Kok nggak ada suaranya ya? Ah, oh ya, sorry. Baik teman-teman, langsung ke BMC PT Mayora TBK ya, Business Model Canva. Yang pertama itu customer segment, yaitu konsumen umum, anak hingga dewasa. Yang kedua itu retail modern dan tradisional. Yang ketiga itu distributor domestik dan internasional. Yang keempat yaitu pelanggan ekspor, seperti Asia, Eropa, Timur Tengah. Yang kedua yaitu value proportion. Yang pertama yaitu produk makanan dan minuman berkualitas tinggi. Yang kedua, harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga yaitu produk inovatif dan mudah diakses di seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu brand kuat seperti Kopiko, Roma, Energen, dan Torabika. Yang ketiga yaitu saluran distribusi seperti toko tradisional, warung, yang kedua minimarket dan supermarket, yang ketiga e-commerce dan marketplace, yang keempat yaitu distributor nasional dan internasional. Next. Kalau secara infrastruktur dan keuangan itu ada 5. Yang pertama kegiatan utama yang yaitu produksi makanan dan minuman. Halo, Hasna. Hasna, maaf suaranya ke mute. Saya mana tadi?
Baru dari key activities. Ulangi lagi ya teman-teman. Infrastruktur dan keuangan itu ada 5. Yang pertama yaitu key activities atau kegiatan utama. Produksi makanan dan minuman berskala besar. Yang kedua, riset dan pengembangan produk baru. Yang ketiga itu distribusi dan logistik. Yang keempat yaitu branding dan pemasaran global. Yang kedua, key research atau sumber daya utama, yaitu pabrik dan fasilitas produksi. Yang kedua, tim R dan D. Yang ketiga, brand yang kuat dan jaringan distribusi luas. Yang keempat yaitu SDM terampil. Poin ketiga yaitu key partners atau mitra utama. Supplier bahan baku seperti gula, kopi, gandum. Yang kedua yaitu distributor lokal dan internasional. Yang ketiga yaitu retail modern dan tradisional. Yang keempat yaitu agen logistik dan ekspedisi. Poin keempat yaitu struktur biaya. Next, yaitu biaya bahan baku, biaya produksi dan operasional pabrik, marketing dan periklanan, dan distribusi dan logistik. Yang poin kelima yaitu revenue streams atau sumber pendapatan, yaitu penjualan produk makanan dan minuman domestik, penjualan produk ekspor, dan distribusi dan lisensi merek. Cukup sekian dari saya, dilanjutkan presentator selanjutnya. Oke, terima kasih Saudara Hasnana Nurwahna. Selanjutnya saya sendiri lagi, teman-teman. Ini segmentasi, targeting, and positioning. Oke, kita langsung mulai aja dari bagian segmentasinya, teman-teman. Cara segmentasi pasar ataupun multi variabel. PT Mayorindo Tbk menerapkan sebagai mana segmentasi kepada 4 kompetensi. Untuk pasar snack minuman kurang lebih di 150 triliun Indonesia. Kemudian kita bahas secara demografis. Demografis kurang lebih usianya para konsumen 5-15 tahun. Ada di kopi-kopi 30% dengan total sales, kemudian 16-25 tahun. Itu ada pengkonsumsi kopi ke beng-beng di urban, kemudian keluarga, rata keluarga itu energi 20% dan pendapatan dengan 2-10 juta per bulan, 70% kelas menengah, 87% Muslim, prioritas halal. Kemudian geografis, domestik Jawa, Jawa itu 60%, Jakarta, Bandung itu menjadi top tier, kemudian Sumatera, Sulawesi 25%, ekspor. Kemudian ekspor Filipina 15%, Kopiko Timur Tengah menjadi 10%, itu di 100 negara, teman-teman. Kemudian psikografis, gaya hidup praktis atau working mom atau dapur cepat ya bahasanya, itu sangat sangat berpengaruh, teman-teman. Kemudian sadar kesehatan, low sugar, kemudian dengan demand 25%, patriotik, rasa Indonesia autentik. Kemudian perilaku, inklusif harian 9-70% repeat, teman-teman. Loyal bulanan, minimum stok 80%. Kemudian di Ramadan itu 40%, Sorabika itu sangat dibutuhkan. Ukuran segmen 250 juta populasi, potensi 100 juta konsumen aktif, next harian. Hampir dari setengah ini rata-rata mereka mengkonsumsi produk Mayora yang ada di Indonesia utamanya. Kemudian targeting, evaluasi dan prioritas. Menggunakan model targeting evaluatif,
sorry bahasa susah banget. Aksesibilitas, profitabilitas, dan sinergi. Primary kelas menengah urban Indonesia market share 12-15%, target 20% year over year. Kemudian via outlet 1000 ke outlet 1000 banyak banget ya guys ya. Secondary ekspor ASEAN Filipina Kopiko 40% dengan total revenue. Kemudian ROI-nya 25%, cukup bagus, lebih tinggi dari domestik. Kemudian tertiary segmen kesehatan energen GMI rumah sakit 15%, grow low-nya sugar organik. Kriteria ukuran pasar lebih dari 10 juta, grow ke 15%, kompetisi sedang, kemudian harganya di bawah harganya di kisaran 1.000 sampai 5.000, accessible. Kemudian positioning statement untuk keluarga urban praktis yang meningkatkan rasa autentik Indonesia berkualitas global. Mayora adalah merek halal terpercaya yang nagih setiap saat, berbeda dari snack biasa karena inovasi rasa dan nutrisi value. Perceptual map, sebuah harga terjangkau, rasa premium global. Kampanyenya rasa bikin nagih. Kemudian banyak juga kita lihat ada di TV, digital, endorse Gen Z, perpetual shift, 30% awareness. Ini tidak bisa dapat dari laman-lamannya website mereka sendiri. Kemudian ada di Nah, kemudian ada diferensiasi dan 7P marketing. Diferensiasi kompetitif, Mayora diferensiasi berbasis inovasi dan ekosistem, rasa otentik, kopi asli Indonesia, kemudian bembeng, crunchy, layer mint, kemudian inovasi 15%, sales dari 20 lebih produk baru per tahun. Kemudian halal global dapat sertifikasi BPJPH, ditambah MUI, ditambah IFANSA, akses 2 miliar muslim. Kemudian distribusi hybrid 100.000 outlet tradisional, kemudian ada di Shopee juga ya, ada di Tokopedia 20%, digital sales 2025, ditambah pelabuhan ekspor. Kemudian keunggulan brand equity Kopiko ada di kisaran 100 juta US dollar, resell 90% versus kompetitor 70%. Kemudian teman-teman, kalau dari marketing mix-nya 7P ini adapun 7P marketing mix extended framework, 7P elemen pertama yang ini produk ya. Produk strategi Mayora 2025 120 SKU halal, core-nya itu di Kopiko, Roma, energen, bahan organik, low sugar, umur simpan sampai 12 bulan. Secara metrik kinerja 15%, inovasi, brand, dan NPS 85/100. Kemudian yang kedua itu price. Value pricing 1.500 sampai 4.000, 80% portofolio. Dynamic pricing promo 20%, premium share 7.000. Dengan metrik kinerja, market share price sensitif 70%, margin 21%. Kemudian place, multi-channel, 120.000 outlet ditambah e-commerce, 25% sales, ditambah ekspor, 40 negara, via 5 pelabuhan. Dengan metrik kinerja, conference 95%, kabupaten, dan deliver 48 jam. Promotion, integrate TV 40%, digital 35%, trade promo 25%, dengan 800 miliar budget
Ramadan bundling tambah 50% dengan awareness 92% dan conversion 28%. People, kalau PT Mayora ini memiliki 25.000 karyawan, training 40 jam per tahun, dan 5.000 sales force retail partnership program dengan employee NPS net profit sharingnya 80%, retention 90%. Adapun prosesnya end-to-end digital, ERP apa, AI, printing, zero defense product itu 1,2 miliar ton per tahun. Efisiensi 18% year on year, OTIF 97%. Physical evidence, kemasan colorful, ROI dengan display 35%, sales, kemudian DOP-nya premium, in the mark, kemudian aftermarket, website. Kalau metrik kinerja, sales payability, #1 kategori, impulse by 32%. Kemudian analisa kompetitor. Kompetitor dan perilaku konsumen. Analisa kompetitor atau bisa kita bahas industri snack Indonesia 180 triliun 2025 growth 88% seperti yang saya sampaikan tadi dengan target Menko Perbaya juga 8%-nya. Mayoritas posisi ketiga setelah Indofood dan Garuda, teman-teman. Secara kompetitor, Indofood itu memiliki market share 22%, distribusi terkuat, inovasi cenderung lambat. Indofood 22%, distribusi 250 outlet, sales ekonomi, kelemahan kritik kurang halal global dan inovasi lambat dari Indofood. Kemudian strategi counter Mayora, halal ditambah ekspor 40% versus 10%. Jadi R&D 15% sales. Kalau kita lihat kompetitor dari Garuda Food, 12% market share-nya kecil, harga 500 sampai 2.000 lokal loyal, ekspor 5%, kemasan basic, premium. Kalau secara kontornya dari Mayora itu premium rasanya, harganya lebih murah, kemasannya juga lebih modern. HLB 8%, market share, health position dokter endorse, kemudian kelemahan kritiknya, mereka harganya cukup mahal, 8.000 sampai 15.000 premium. Strategi counter Mayora dengan Energen ya. Energen itu sangat, kata orang sangat murah dengan yang kita dapatkan, kita seperti dapat minuman yang bergizi lah katakan gitu. Kemudian Mayora ini dengan market share 14%, ekspor nomor 1, 40% Kopiko, global brand, kemudian kelemahan kritiknya impor bahan 45% volatile, kemudian strategi counternya ekspor tambah inovasi versus Indofood. Nah, rata-rata ya karena posisi Indofood yang pertama ya teman-teman, jadi Mayora ini cukup struggle dalam melakukan ekspor dan inovasi. Kemudian perilaku konsumen gitu ya. Perilaku konsumen kita memiliki analisis lengkapnya. Konsumen Insight Framework. Konsumen Insight Framework kita lihat pasar snack Indonesia 180 T, grow 8-10%, 120 juta konsumtif aktif, konsumsi rata-rata 2 kali sehari, total volume 1,5 ton tahun Mayora, capture 14% share via perilaku unik. Buyer personal, 3 utama, urban, personal Urban Mom Rina 28 tahun, Jakarta 7 juta per bulan untuk 2 anak, stok mingguan energi, minimarket, point, berisi anak, praktis, halal dan terjamin.
Ini contoh ya teman-teman, kita lihat dari studi kasusnya perorangan. Gen Z ataupun Budi, ya, 20 tahun, tinggal di Bandung dengan 30 juta per bulan, dia habiskan untuk beli keperluan cemilan, makan-makan murah yang mudah. Kemudian working yang posisinya mereka sedang bekerjaan di Surabaya 20 juta per bulan, kopi kop pagi kantor dengan loyalty 90%, kopi ready, energi ya rata-rata orang kantoran itu butuh kopi untuk fokus teman-teman. Kemudian consumer journey dengan map AIDA, awareness, conditioning, force, loyalty, post force. Uh, dengan awareness mereka tentunya dengan TV, IG, kemudian TikTok ya. Kemudian considering real itu self availability tambah promo branding itu bisa dari Shopee. Push itu ada 65% include minimarket 70%, e-commerce 25%, faktor harga 40% tambah halal produk 30%. Reality NPS 82, repeat 72, service industri 60%, advance via Mayora Moment. Push first ada feedback apps, kemudian reality point rhythm produk gratis, metrik konversional funnel 28% dan cut rate 15%. Kemudian ketiga, pengaruh kepatuhan beli, importance ranking, internal rasa autentik 45%, harga terjangkau 30%, halal conscious 15%. Yang keempat, tren perilaku 2025 dan data kuantitatif, healthy, healthy consistent atau low sugar organic health 25% Gen Z, energen zero sugar lunch 20% self improvement. Digital influence TikTok 35% awareness dengan view 15 juta 28% sales digital. Sustainability zero waste packing 18% milenial, kemasan reachable NPS 12%, halal premium 22% muslim, urban. Kemudian sertifikasi global market share 5%. Secara perilaku konsumen behavior metric Mayora versus industri ya. Repeat purchase Mayora 72%, versus industri 60%, brand retail 92%, top satu kategori. Customer lifetime value 150.000 per tahun versus 100.000 ke industri inclusive buying rate 65% di minimarket, display effect 35%. Konsumen Mayora loyal, emosional, rasa nagih 80%, kemudian rentan digital trend, prioritas volume halal, rekomendasi tingkatan TikTok top emergency 20% digital sales. Mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya yaitu aspek manajemen sumber daya manusia PT Mayora Indah Tbk. Pengelompokan untuk organisasi itu ada tiga, sorry. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan fungsi, yaitu divisi produksi, mengelola proses pengolahan bahan baku menjadi produk. Divisi quality control, yaitu memastikan seluruh proses dan produk memenuhi standar mutu. Yang ketiga itu divisi pemasaran, mengatur strategi pemasaran, branding, distribusi, dan analisis pasar. Yang keempat yaitu divisi sumber daya manusia atau HRD, yaitu rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hubungan industrial, dan payroll. Yang kelima yaitu divisi keuangan atau akuntansi, yaitu perencanaan anggaran, pembukuan, audit, dan pengawasan dana. Yang keenam yaitu divisi logistik atau supply chain, yaitu pengadaan bahan baku, gudang, dan manajemen transportasi. Yang ketujuh yaitu divisi R&D, Research dan Development,
yaitu mengembangkan produk baru dan inovasi. Yang kedua, yaitu pengelompokan berdasarkan lokasi. Karena pabrik Mayora tersebar di berbagai wilayah, seperti Tangerang, Bekasi, Pasuruan, dan Makassar, maka sebagian struktur kerja juga dikelompokkan berdasarkan lokasi area operasional. Yang ketiga, yaitu pengelompokan berdasarkan produk. Produknya seperti divisi Kopiko, divisi Beng-Beng, divisi Keramika, divisi Roma, dan divisi Danisa. Next. Oke. Eh, Berdasarkan struktur organisasi ya, itu ada dua. Yang pertama, tingkatan struktur organisasi. Yang pertama, Direktur Utama CEO. Yang kedua, Direktur Operasional, yaitu mengawasi pabrik, distribusi, dan supply chain. Yang ketiga, Direktur Keuangan, yaitu mengatur seluruh kegiatan akuntansi dan keuangan perusahaan. Yang keempat, yaitu Direktur SDM atau HRD ya bisa disebut, yaitu mengelola seluruh aktivitas HR termasuk rekrutmen, pelatihan, dan hubungan industrial. Yang kelima yaitu General Manager per divisi, yaitu bertanggung jawab langsung pada area fungsional tertentu. Yang keenam yaitu manajer, mengatur kegiatan operasional pada tingkat divisi. Yang ketujuh yaitu supervisor, yaitu mengawasi pekerjaan staf dan operator. Yang kedelapan, staf atau operator yaitu pelaksana tugas harian. Yang kedua, keunggulan struktur fungsional pada Mayora, yaitu proses kerja lebih spesialis, alur pertanggungjawaban jelas. Next, yaitu analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Analisis pekerjaan yaitu tugas utama pekerjaan, yaitu tanggung jawab, alat yang digunakan, risiko kerja, standar kualitas dan kuantitas hubungan antar departemen. Yang kedua yaitu analisis jabatan. Itu berdasarkan apa sih? Berdasarkan job description, berdasarkan job specification, yang ketiga berdasarkan job recruitment, yang keempat berdasarkan standar penilaian kerja, yang kelima berdasarkan standar kompetensi. Contohnya ya, operator produksi, itu job description-nya apa? Yang pertama, mengoperasikan dan mengawasi mesin produksi sesuai standar operasi. Yang kedua, menyiapkan bahan baku, melakukan penimbangan, dan menjalankan proses produksi. Kalau job specification-nya apa? Yaitu contoh, minimal pendidikan SMA atau SMK, pengalaman 1 sampai 2 tahun di manufaktur. Kalau job recruitment apa? Yaitu minimal lulus medical check. Yang kedua, mengerti dasar keselamatan kerja, K3. Seperti itu. Eh, Standar penilaian kerja KPI-nya harus seperti apa? Misal kehadiran dan ketaatan jadwal shift kurang 3 hari tidak hadir atau tidak ada izin tanpa alasan per bulan. Kalau standar kompetensinya, contohnya soft skill-nya, kerja tim, disiplin, komunikasi efektif. Next, analisis kebutuhan SDM. SDM dan aspek keselamatan dan kinerja kesehatan kerja atau K3. Kebutuhan SDM di Mayora dipengaruhi oleh apa? Yang pertama, ekspansi pabrik dan kapasitas produksi. Yang kedua, permintaan pasar produk FMCG yang dinamis. Yang ketiga, rotasi, promosi, dan kebutuhan regenerasi karyawan. Yang keempat, kebutuhan tenaga ahli seperti R&D atau QC. Seperti itu. Contohnya, misal, contoh job rekrutmen operator produksi. Pertama, minimal pendidikan SMA atau SMK. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, mampu bekerja dengan mesin produksi. Yang keempat, bersedia bekerja shift. Seperti itu contohnya.
Job description, contohnya, meliputi judul jabatan, tugas utama, tanggung jawab khusus, alur laporan, dan indikator kerja. Contoh job description operator produksi Mayora. Tugas utamanya apa? Mengoperasikan mesin produksi sesuai SOP, pastikan bahan baku sesuai spesifikasi, melakukan pengecekan kualitas produk, dan melakukan pembersihan mesin setelah produksi selesai. Seperti itu contohnya. Kalau tanggung jawabnya contohnya apa? Menjaga keamanan dan kebersihan area kerja, melaporkan kendala mesin kepada supervisor. Yang ketiga, memastikan output produksi sesuai dengan target harian. Analisis kualifikasi pekerjaan atau job specification. Contohnya, kualifikasi jabatan supervisor produksi yang pertama, pendidikan S1 teknik atau mesin, teknik industri atau mesin. Yang kedua, pengalaman minimal 3 tahun di industri makanan. Yang ketiga, memahami GMP, Good Manufacturing Praktik, dan HACCP. Yang keempat, kemampuan leadership yang kuat. Yang kelima, dapat bekerja di bawah tekanan. Selanjutnya, aspek keselamatan kerja K3, yaitu program K3 di Mayora. Yang pertama, penggunaan APD wajib seperti helm, masker, sarung tangan. Yang kedua, pelatihan emergency response, yaitu kebakaran dan evakuasi. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan berkala. Yang keempat, audit K3 rutin di area produksi. Yang kelima, pengawasan mesin agar tidak membahayakan operator. Yang keenam, penerapan sistem keamanan pangan. Manfaat itu kan programnya. Nah, manfaatnya itu apa? Manfaatnya yaitu mengurangi kecelakaan kerja, menjamin kualitas dan keamanan produk, yaitu dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, sekian dari saya. Dilanjutkan presentator selanjutnya. Oke, terima kasih. Next slide, Alex. Alex, Alex. Oke, lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait aspek teknologi dan operasional dari PT Mayora Indah Tbk. Next. Oke, di analisis operasional PT Mayora Tbk ini, itu ada 9 aspek teman-teman. Yang pertama itu terkait perencanaan produk dan diversifikasi. Di PT Mayora mengembangkan produknya itu berdasarkan dengan kebutuhan pasar, tren konsumen, dan juga inovasi. Perusahaan melakukan uji coba formulasi, mengembangkan varian baru, dan peningkatan kualitas. Dengan portofolio produk seperti biskuit, wafer, kopi, permen, dan minuman kesehatan, Mayora memastikan produknya itu relevan dan kompetitif di pasar domestik ataupun diekspor. Seperti itu. Jadi, Mayor itu menghasilkan banyak varian produk ya, seperti yang tadi aku sebutin, ada biskuit, wafer, candy, kopi, healthy food, coklat, dan lain-lain. Nah, keanekaragaman ini memerlukan perencanaan produk yang matang, teman-teman. Mulai dari riset resep formulanya, penyesuaian bahan bakunya, sampai pengemasan sesuai karakteristik produk. Misalnya wafer, berbeda dengan kopi instan. Dan begitu juga sebaliknya, seperti itu. Kalau untuk diversifikasinya, diversifikasi produk, di Mayora itu membantu Mayora menangkap berbagai segmen pasar, dari cemilan harian, makanan siap saji, sampai minuman serbuk kopi, seperti itu. Kalau untuk, yang kedua, aspek yang kedua itu dari perencanaan dan pengadaan bahan baku. Mayora menggunakan berbagai bahan baku utama seperti gula, tepung, susu, kopi, dan coklat. Tadi sempat bahas juga di presentator sebelumnya, yang di mana perusahaan Mayora atau PT Mayora menerapkan multi supplier untuk menjamin pasokan stabil, melakukan quality checking,
sebelum bahan-bahan diterima, serta mengamankan kontrak jangka panjang. Nah, di sini, dikelola oleh divisi supply chain yang langsung, mengelola oleh direksi untuk mengendalikan risiko pasokan, fluktuasi harga, dan juga ketergantungan impor. Jadi karena skalanya itu cukup besar dan beragam produknya dan juga berbagai macam, jadi bahan yang digunakan juga itu berbagai macam, sangat beragam ya teman-teman. Dan Mayora udah mengantisipasi juga risiko pasokannya. Misalnya, akibat dari gagal panen, gangguan transportasi, atau fluktuasi harga, dan kondisi alamnya itu udah ada strateginya, ada strategi pengadaan dan manajemen persediaannya yang tadi dikelola oleh, direksi atau divisi supply supply chain-nya langsung, seperti itu. Lalu juga di laporan sustainability-nya disebutkan bahwa Mayora menjaga rantai pasokan melalui divisi supply chain yang khusus dipimpin oleh direktur perseroan, kayak tadi yang aku sampaikan, yang dimana pendekatan ini memungkinkan perusahaan menjaga kontinuitas produksi meskipun ada gangguan pasokan bahan baku. Seperti itu. Terus yang ketiga ada perencanaan produksi, yang dimana Mayora menjalankan proses produksi yang terstandar dan efisien. Contohnya pembuatan wafer melalui proses mixing, molding, oven, layering, slicing, dan coating. Mesin berkecepatan tinggi digunakan untuk mendukung volume produksi besar. Penjadwalan produksi juga dilakukan berbasis forecasting permintaan. Preventive maintenance menjadi prioritas untuk menghindari downtime. Jadi sebagai contohnya itu dalam pembuatan tadi ya wafer, bahan utamanya itu seperti tepung, gula, telur, dicampur menjadi adonan, kemudian diproses melalui cetakan dan oven menjadi, lembaran wafer yang selanjutnya wafernya dilapisi dengan krim contohnya, atau dengan coklat, lalu disusun berlapis dan dipotong, kemudian dikemas. Jadi itu salah satu, contoh di, aspek perencanaan produksi. Next slide. Nah, jadi itu menunjukkan, bahwa Mayora menggunakan lini produksi yang terstruktur ya teman-teman ya. Jadi udah terstruktur, untuk kemungkinan besar, ada tadi seperti gangguan itu udah dipikirkan oleh PT Mayora, seperti itu. Yang kemudian yang keempat, manajemen pengadaan barang dan jasa. Proses procurement dilakukan secara digital dan transparan. Seleksi vendor menggunakan kriteria kualitas ketepatan pasokan dan kredibilitas. Setiap bahan baku yang masuk itu diuji terlebih dahulu sebelum disimpan. Juga vendor rating digunakan untuk memastikan hanya pemasok terbaik yang dipertahankan. Jadi untuk manajemen pengadaan barang dan jasanya itu disortir juga ya teman-teman ya. Nggak langsung serta-merta PT Mayora menerima pasokan barang ataupun jasa, tapi disortir, ada kualifikasinya, ada, kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh PT Mayora, seperti tadi yang udah dijelaskan di presentator-presentator sebelumnya. Terus yang kelima, manajemen persediaan. Untuk menjaga keberlanjutan produksi, PT Mayora mengelola inventari bahan baku dengan metode seperti safety stock, FIFO, serta pengawasan yang berkala. Perusahaan mengelola risiko seperti gagal panen dan gangguan logistik dengan menjamin persediaan yang memadai. Sistem gudang kemungkinan telah menerapkan warehouse management system untuk akurasi pergerakan barang. Jadi untuk mengantisipasi tadi seperti fluktuasi atau ada gangguan panen, untuk di manajemen persediaan juga PT Mayora udah memikirkan hal tersebut, teman-teman. Nah, dengan basis produksi dan distribusi besar serta ekspor global karena kan tadi nggak hanya di Indonesia ya ekspornya, udah sampai di 5 benua, sampai, ekspornya tuh udah ke mancanegara, teman-teman, udah internasional.
Jadi, manajemen persediaan dari PT Mayora itu menjadi esensial agar tidak terjadi kekurangan bahan baku saat permintaan tinggi maupun overstock yang membebani biaya penyimpanan dan risiko kadaluarsa. Terus yang keenam, itu pemilihan teknologi. Teknologi lini produksi Mayora meliputi mesin otomatis untuk mixing, baking, cutting, coating, dan juga packing. Pada produk kopi dan minuman serbuk, teknologi pengeringan dan pengemasan higienis sangat berperan. PT Mayora juga fokus pada mesin hemat energi dan sistem kontrol kualitas berbasis sensor untuk memastikan konsistensi standar produknya. Jadi, karena PT Mayora ini udah, eee, perusahaan yang besar ya teman-teman ya, yang pastinya memerlukan teknologi walaupun ada orang yang di belakang teknologi tersebut, tapi tetap aja memerlukan pemilihan teknologi yang, bagus, seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk, pengemasan dan pengelolaannya, itu teknologi kemasannya itu harus higienis, jadi ada standar-standarnya. Ya betul, next slide. Udah ada standar-standar kualifikasinya juga. Lanjut yang ketujuh, sistem informasi manajemen. Dengan skala operasi besar, Mayora menggunakan sistem manajemen internal terintegrasi untuk mengatur supply chain, procurement, produksi, logistik, hingga distribusi ekspor. Laporan tahunan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan data dan pelaporan yang transparan. Sistem informasi membantu efisiensi produksi, kontrol biaya, serta kepatuhan terhadap standar global. Jadi kalau untuk sistem informasi manajemennya itu udah ada laporan tahunannya, seperti itu teman-teman. Lanjut yang ke-8, kualitas produk. Ini yang menjadi paling penting juga untuk PT Mayora. Karena PT Mayora menjalankan Good Manufacturing Practices atau GMP dan kontrol mutu ketat dari bahan baku hingga produk jadi. Pengujian laboratorium dilakukan secara berkala. Sertifikasi keamanannya juga seperti HACCP, ISO, dan halal diterapkan pada banyak fasilitas produksi. Jadi untuk kualitas produknya Mayora udah menjalankan beberapa peraturan ketat dan dari bahan baku sampai dengan barang jadinya, seperti itu. Terus yang ke-9, perencanaan produksi. PT Mayora menjalankan proses produksi yang terstandar dan efisien. Contohnya pembuatan wafer melalui proses mixing, molding, oven layering, slicing, dan coating. Mesin berkecepatan tinggi digunakan untuk mendukung volume, proses produksi besar. Penjadwalan produksi dilakukan berbasis forecasting permintaan. Preventive maintenance menjadi prioritas untuk menghindari downtime. Kayaknya tadi, maaf ya teman-teman, ini ke kopi kayaknya ada kelebihan satu aspek. Jadi itu untuk, eee, materi terkait analisis dari aspek teknologinya, seperti itu. Untuk terakhir ya, dan yang terakhir kesimpulannya dari analisis yang kelompok 5 telah kami lakukan adalah PT Mayora Indah Tbk menunjukkan kelayakan bisnis yang sangat kuat, didukung oleh kemampuan perusahaan dalam menjaga efisiensi operasi, inovasi produk yang konsisten, kualitas produksi yang berstandar tinggi, serta pengelolaan rantai pasok dan juga teknologi yang efektif. Dengan struktur keuangan yang sehat, jaringan distribusi yang luas, serta branding yang kuat di pasar domestik maupun internasional, Mayora mampu mempertahankan daya saing dan memenuhi permintaan konsumen secara berkelanjutan. Kombinasi aspek operasional, teknologi, dan manajemen yang solid menjadikan PT Mayora layak dipertimbangkan sebagai bisnis yang stabil, adaptif, dan berpotensi untuk terus berkembang. Itu dia tadi, presentasi yang telah kami lakukan terkait analisis dari PT Mayora Indah Tbk. Adapun dari teman-teman
atau, dari Bapak Ibu dosen yang ingin melakukan diskusi, boleh cantumkan aja di kolom komentar. Dari kami cukup sekian, saya Nurfadila Tamanggong, Dan saya Hasnana Ibu Rohmah. Dan saya Zulkarnain. pamit undur diri dari Pamit undur hadapan diri. teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala khilaf dan salah katanya yang menyinggung mungkin ya. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.